الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat yang selalu kita utamakan, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, dan juga nikmat taufik serta hidayah, serta nikmat dalam bertalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang semakin baik lagi, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seorang hamba menjadi lebih baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memahamkan hamba tersebut dalam urusan ilmu agama. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat selalu kita sampaikan kepada beliau, sunnah-sunnah selalu kita laksanakan, bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga salawat serta salam tersebut serta sunnah-sunnah yang kita laksanakan menjadikan hambanya berhak untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat dan juga dapat berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk keberkahan pengajian kita pada sore hari ini, marilah kita buka dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita, masih dalam pembahasan fikih jenazah. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah membahas tentang kewajiban pertama ketika seorang muslim wafat, maka kewajiban seorang mukmin yang masih hidup untuk memandikan saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia tersebut. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan jenazah, masih di dalam 4 kewajiban, yaitu kewajiban yang kedua, yaitu kewajiban mengkafani mayit seorang muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, proses pelaksanaan pengkafanan ini dilaksanakan harus setelah selesai dengan sempurna pelaksanaan dalam memandikan jenazah. Kemarin kita sudah membahas sama-sama, bapak-bapak, ibu-ibu, tentang bagaimana cara memandikan jenazah. Baik memandikan dengan cara yang terpenuhi kewajibannya saja, atau memandikan kewajiban terpenuhi beserta dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam pembahasan mengkafani jenazah, maka juga ada hal-hal yang berhubungan dengan cara mengkafani jenazah sesuai dengan sunnah Nabi, atau pengkafanan jenazah itu hanya sebatas memenuhi kewajiban seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya, atau mengkafani jenazah ataupun membungkus jenazah sesuai dengan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqallat takfin al-matlub ayyalif al-mayyit bisaubin yastir jami'i badanihi. Jadi ketika berbicara tentang mengkafani, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka ketika mayat itu sudah dibungkus ataupun dikafani dan menutup semua badannya, wa ra'sahu in kana ghairu muhrim, begitu juga bagian kepalanya kalau seandainya bukan dalam keadaan ihram, wal wajib saubun yasturu awrah alal asah, maka sudah dianggap memenuhi ataupun sudah dianggap terpenuhi kewajiban seorang mukmin terhadap mukmin yang sudah meninggal dunia. Jadi yang paling setidaknya, bapak-bapak, ibu-ibu,
Ketika ada mayit, sudah kita mandikan, kita bungkus mayit itu. Intinya tutup seluruh badannya, ya. Seperti kita, ya, cak bungkus ataupun cak kita memberikan apa bahasanya itu kain kepada budak kecil. Nah, kita bungkus ya itu. Maka itu sudah dianggap ketika terpenuhi ataupun ketika sudah tertutup semua aurat, maka itu sudah dianggap mengkafani dan sudah terpenuhi kewajibannya. Langsung kubur, langsung sholatkan. Ya. Tetapi seperti kemarin kita membahas tentang memandikan, ada juga cara yang terpenuhi kewajiban plus sunnahnya juga terpenuhi. Ya, tadi itu minimal. Jadi minimal dalam pelaksanaan. Nah, kalau sunnah-sunnah ini insya Allah akan kita bahas. Baik itu menggunakan kain yang cak mano, warnanya apa, berapa lembar dan sebagainya. Itu masuk dalam kategori yang disunahkan ataupun sebagai penyempurna di dalam mengkafani mayit. Jadi seperti kemarin pembahasan masalah corona, Pak Bu. Ya. Apakah mayit itu ketika corona kemarin setelah dimandikan langsung ditutup baik menggunakan bungkus mayat itu, apakah sudah masuk dalam kategori mengkafani? Kalau melihat dari apa yang kita baca tadi, itu sudah masuk dalam kategori mengkafani mayit. Artinya apa? Mayit dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Ya. Jadi fa in kanal mayit zakaron, sekarang yang sempurna cak mana? Wa in kanal mayit zakaron, kalau seandainya mayit ini laki-laki, kafana fi salasati aswab bait, maka hendaklah dikafani dengan menggunakan minimal 3 lembar kain putih. Itu sunnah. Jadi persiapkan 3 lembar ataupun 3 potongan kain ya yang akan menutupi mayat tersebut. Wa takunu kulluha lafaib tawilah ala qadri tawilati ardhan bihaitsu talib kullu wahidatun minha ala jami'i badanihi. Ya, setidaknya dari 3 tersebut ada ukuran-ukuran tertentu, insya Allah nanti kita bahas, Pak Bu. 3 itu bisa 3-3-nya lebar, seperti ukuran yang sama, dengan syarat otomatis harus lebih panjang daripada lebar dan juga panjang tubuhnya. Kalau seandainya tidak sesuai panjang tubuh, tidak ketutup, maka harus lebih panjang dari tubuhnya dan harus lebar daripada tubuhnya juga. Nah, 3 ikok tersebut. Ya. Kemudian, payukrahu ayukafina bi ghairi abyad kama yakrahu ayukafina bima yushabbihul qamis. Jadi, 3 helai untuk laki-laki itu sudah masuk dalam kategori mengkafani sesuai dengan sunnah. Jadi yang pertama dibungkus, agak caranya insya Allah kita jelaskan sama-sama, Pak. Ini tentang sunnahnya dulu. Ya, 3 kain ditutup, kain pertama, kain kedua, kain ketiga. Untuk caranya tidak ada cara spesifik yang dijelaskan secara syariat. Intinya ditutup kanan baru kiri. Ya, kiri dulu baru kanan, kiri baru kanan, kemudian tutup. Maka itu bagian dari sudah masuk dalam kategori mengkafani. Yukrahu ayukafina bi ghairi abyad. Maknanya kalau seandainya mengkafani dengan menggunakan selain warna putih, tadi disunahkan menggunakan warna putih. Dimakruhkan, bukan tidak boleh, dimakruhkan. Kalau seandainya tidak katik kain putih, mana? Pakai kain yang berwarna pun, batik, corak dan sebagainya, merupakan bagian yang dibolehkan, cuman masuk dalam kategori makruh. Atau menggunakan, ya, menutup ataupun mengkafani mayit dengan menggunakan pakaian, juga makruh, Pak. Bukan tidak boleh. Contoh, tidak katik lagi kain. Maka dikafani menggunakan baju jubahnya yang dijahit itu. Ya, itu bagian dari yang dibolehkan namun makruh, bukan dilarang ataupun haram dengan kondisi tertentu seperti tidak ada kain dan sebagainya. Au yastira ra'sahu bima yashbihul imamah, atau mungkin dibuatkan imamah, cak mungkin kiai-kiai ditutup kepalanya, cak habib-habib dan sebagainya. Itu makruh hukumnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, kufina Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam dikafani bi salasati aswabin baidin, menggunakan 3
kain yang berwarna putih. Suhuliyatin ini ulama berpendapat ada yang memaknai Suhuliyah ini adalah nama daerah di Yaman. Jadi kain khusus yang dibuat di daerah Yaman. Ada yang mengatakan nama jenis kain kutun ataupun kain katun kita itu. Ya, jadi penggunaan kapan itu kalau bisa menggunakan kain yang jangan kasar, yang lembut seperti kain katun tersebut. Ya. Dan di sini juga ulama berpendapat penggunaan kain kapan itu kalau baca pilih yang bagus, jangan yang jelek, apalagi itu sebagai khidmat ya seorang anak kepada orang tuanya ataupun sebaliknya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, qala labisu min siyabikumul bayat. Berpakaianlah kalian dengan pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih, fa innaha khairu siyabikum, bahwasanya pakaian putih itu adalah pakaian terbaik kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan juga menggunakan kain putih tersebut juga ketika kalian mengkafani saudara-saudara kalian. Jadi di sini hukumnya sunnah dan menggunakan kain yang bagus. Wa in kanat unsa, bagaimana kalau seandainya perempuan? Unsa nadaba an tukaffina fi khamsati aswabin baidin. Seorang wanita, mayit wanita, maka dikafani dengan menggunakan 5 lembar kain. Ya, insya Allah kita sebutkan jenis-jenis kain itu makmano, apakah sama galo ukurannya atau ada potongan-potongan tertentu, Pak. Ya. Yang pastinya siapkan 5 kain dulu. Yang ukurannya harus lebih panjang daripada tinggi badannya, dan juga harus lebih lebar daripada badannya. Ya. Wahya izar, yang pertama adalah bagian izar, bagian kain bagian bawah. Ada bagian kain bawah. Tapi izar di sini bukan cak kita sarung, Pak, menutupi bagian pusar lutut. Izar itu mulai dari dado. Ya. Insya Allah kita jelaskan secara detail. Yastiru min surratahil adana jismiha. Ya, ada yang mengatakan mulai dari dado, kalau khusus wanita mulai dari dado sampai kepada ujung kaki. Ada yang mengatakan mulai dari pusar, kain sarung yang kita gunakan, itu panjangnya. Ila adna. Wa khumaru yastiru ra'saha. Kemudian wanita ini juga harus dibuatkan khimar. Apa itu khimar? Jilbab itu. Jadi maksudnya tutup bagian kepala sampai ke bagian dada. Itu kain keduanya. Ya. Wa qamisun yastiru a'la jismihi ila maduna izar. Kemudian bagian baju, Pak, dari mulai pundak sampai bagian di bawah pusar. Untuk wanita itu ada kain bawah, ada bagian kain atas, bagian baju bawah, dan juga ada bagian kepala ataupun seperti kerudung itu. Walifafatani tahtawi kulla minhuma ala jami'i jasad. 2 sisonyo kain lebar untuk menutup terakhir. Nah itu. Di dalam mazhab yang lain, Pak, makmano kalau seandainya kami pernah, mungkin Bapak Ibu di sini pernah jingok wong yang Bilal yang mengkafani, adonian secara detail dibuat kenyonian. Untuk lanang tuh pecinyo, sarungnya, cak rompinya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Ya, dibuatkan cak itu. Pembuatan bentuk-bentuk cak itu hanya disunahkan untuk wanita saja. Untuk laki-laki itu gunakan 3 bagian kain yang lebar tadi, ya, sehingga tidak ada bentuk khusus di dalam pembuatan ataupun di dalam kain yang digunakan di dalam mengkafani. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam amara an tukaffina ibnatahu Ummu Kalthum. Rasul memerintahkan para sahabat wanita yang mengurus anak perempuan Rasul, Ummu Kalthum sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan untuk mengkafani, ya, fi zalika, dengan menggunakan 5 lembar kain tadi. Wa hadza fi ghairi muhrim kama alimat fa in kanat al-mayt muhriman wajib kashfu ra'sahu. Dalam mazhab Syafi'i, Pak,
khusus mazhab Syafi'i, selain dari mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, kalau wafat dalam keadaan ihram, haji ataupun umroh, seperti laki-laki menggunakan pakaian ihram, haji dan umroh, maka bagian kepalanya harus dibuka. Ya. Itu dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Selain dari mazhab Syafi'i Hambali, cak biasa be. Jadi mak mana dibuka nian. Karena ngapo? Itu memang ada syariat di dalam hal tersebut. Wajib ayakuna qumasul kapan min jinsi ma yajuzu lil mayyit labsahu kauna hayyan. Kalau baca kainnya apa kain yang digunakan? Kalau baca kain yang digunakan adalah kain yang sering dipakai oleh orang tersebut ketika masih hidup. Maksudnya apa? Ulama di sini menegaskan kain yang bagus. Kalau kita kapan yang kita beli itu, ketika kita hidup kita dah galak makainya, berarti jangan beli kapan yang tersebut. Ya kain, kalau baca menggunakan kain yang bagus. Standar tadi yang dipakai oleh Rasulullah SAW ketika dikafani, yaitu kain katun yang berasal dari Yaman. Kalau tidak kata dari Yaman, dari sekitar Indonesia inilah yang penting agak lembut di dalam pengkapan. Fala yajuzu ayyukafina zakar bil hariril baladi. Tidak boleh menggunakan misalnya wong kayo, aku nak memberikan khidmat terakhir untuk wong tuaku, ya, untuk bapak aku, untuk kakekku, ataupun anaknya lanang dengan menggunakan kain berbahan sutra. Itu hukumnya dilarang di dalam agama Islam. Wa yanbaghi ayyaja'ala amana fi istismihi a'dha'u sujuduhu qatan. Seperti yang kami jelaskan kemarin, ketika setelah dikafani, maka tempat daerah sujud yang sudah kita bahas kemarin, bagian jidatnya, bagian tangannya, bagian lutut dan juga bagian kaki, itu disunahkan untuk diberikan kutun. Apa kutun itu? Kapas yang mana dikasih dengan kapur. Jadi tidak mesti harus 14 nian. Kalau kita galak, mungkin Bapak Ibu pernah ngurus jenazah, banyak nian itu. Bagian sini, bagian tangan, pergelangan, bagian siku. Tidak disunahkan. Yang disunahkan adalah tempat sujud ataupun 7 anggota yang digunakan ketika sujud. Itu mengkafani ataupun bagaimana cara melakukan kewajiban kedua setelah memandikan. Simple, Pak Bu. Tidak seperti yang kita bayangkan, cak ngerinya. Ini ketika ada mayat, sudah. Kalau seandainya nak memenuhi kewajiban, bungkus be. Dimandikan, taruh di kain putih, kapan sudah tutup. Paling dikasih tali, diikat bagian-bagian yang mungkin bisa terbuka. Cuman kalau seandainya tidak sempurna nian, maka siapkan untuk laki-laki 3, untuk perempuan itu ada 5 kain seperti yang kami sebutkan tadi. Itu yang dijelaskan secara ringkas di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kami ingin menjelaskan secara detail nian Pak Bu, terutama mungkin Bapak Ibu akan menemukan hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan jenazah khusus di dalam mengkafani. Yang pertama, ulama sebelum mengkafani, kata ulama, maka perhatikan dulu hal-hal yang berhubungan dengan an-nafaqat. Apa itu nafaqat? Hal-hal yang berhubungan tentang duit kapan nih, pembelian kapan nih pakai duit siapa. Itu yang paling penting. Nafaqat at-takfinu mu'natut tajhis ala hamlil lil muqbira wa damwanahi min tirkatil mayyit. Jadi seluruh kepengurusan jenazah, baik mulai dari memandikan, watakfin, kemudian mengkafani, wahamli lil mukbirati, dan membawa ke kuburan, sampai menguburkannya, itu seluruhnya menggunakan peninggalan dari mayit. Maka yang pernah kami sebutkan, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan dulu ngurusi masalah warisan ketika keluarga meninggal dunia. Yang 4 hal yang harus diutamakan. Yang pertama adalah pengurusan jenazahnya. Ustaz mak mano katik duit, ya sudah, wajib bagi anak-anaknya dan ahli warisnya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Kalau seandainya wong yang meninggal itu kaya ataupun duitnya banyak, maka duitnya itulah yang digunakan sebagai pengurusan jenazah, mulai dari memandikan sampai menguburkan. Sudah selesai pengurusan memandikan, mengkafani,
menguburkan, mensolatkan dan menguburkan, maka baru jingo ada utang dari wong yang melaksanakan ataupun wong yang meninggal dunia tersebut. Utanglah selesai, pengurusan selesai, utang selesai, wasiat. Ada tak dia pernah berwasiat kepada wong selain daripada ahli waris? Karena tak boleh memberikan wasiat kepada anak, kepada ibu, kepada bapa, tak boleh. Ya. Karena anak, bapa, ibu itu adalah ahli waris, maka tidak ada warisan bagi mereka yang mendapatkan, tidak ada wasiat bagi mereka yang mendapatkan warisan. Wasiat sudah terlaksana, ya. Maka yang terakhir tunaikan, baru ada yang namanya warisan. Ya. Kalau seandainya katik, maka sudah, berarti itulah yang ditinggalkannya. Kalau seandainya ada, baru dibagi. Ini dah kebanyakan masyarakat kita ni pengurusan itu tak tahu siapa yang ngurusi. Kemudian utang anak-anaknya yang yang tak tahu menau, dah galak ngurusi juga. Wasiat juga tak dikeruani, sehingga hal tersebut bisa menyulitkan bagi jenazah ketika di dalam alam barzakhnya. Ya. Kemudian wa yuqaddimu 'ala ad-dainul wasiyah, seperti yang kami sebutkan tadi itu, fa illam yakun lahu mal fa 'ala man talzimahu nafaqah min fi halil hayati. Kalau tak katik, maka yang diberikan nafkahnya. Kalau bapak, ibunya meninggal, maka anaknya yang wajib untuk memberikan ataupun membayarkan hal-hal tersebut. Kemudian, ini yang kami jelaskan, sekarang membahas tentang lebih detail lagi, sifat kafan ataupun kain kafan itu, kemudian ukuran dan bagaimana cara di dalam mengkafani. Yang pertama, yukafinul mayyit ba'da ghuslihi bima yahillu lahu wa labisahu fi halil hayat. Seluruh ulama sepakat bahwasanya mengkafani hendaklah menggunakan kain yang sering dipakai ketika ia masih hidup. Ini seluruh ulama bersepakat. Wa yukafinu fil jaiz minal libas wa yukafinu rajul bil harir. Walaupun mana Ustaz? Kata Ustaz, kalau seandainya dia ni bentuknya sering kalau dia wafat, kafani menggunakan pakaian yang ketika ia masih hidup. Dia ni masih hidup dulu galak menggunakan sutra. Kalau betino masih boleh digunakan kapannya. Tapi kalau lanang haram hukumnya. Karena ngapa? Lanang nak hidup, nak wafat itu haram menggunakan sutra. Ya, karena sutra itu pakaian ahli surga. Jadi wong muslim yang lelaki itu ketika di akhirat kelak, di surga kelak menggunakan harir, menggunakan sutra. Dan juga haram juga bagi kita laki-laki untuk menggunakan emas. Kalau perak masih boleh, emas itu dilarang. Ya. Wa tukafinu bihi indal Hanabilah wa yashtaratu fil kafan alla yasifal bashara. Kalau pacak jangan yang bisa merusak kulit. Ya, itu tadi intinya, pilihlah kain-kain kafan yang bagus untuk kulit. Wa yajibu yukafinul mayyit indal Hanabilah wa nadaban bil Malikiyah wal Hanafiyah fil mablus mislahu fil jam'i a'yad ma lam yusa bidunihi. Nah, mana standarnya yang bagus tu apa? Yang sering dipakainya ketika hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Karena biasanya ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha ini menggunakan pakaian yang terbaik. Maka walaupun bukan pakaian itu, carilah kain yang sejenis ataupun yang sama bagusnya dengan pelaksanaan ketika hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kafana ahadukum akha falyuhsin kafanahu." Kalau seandainya kalian mengkafani saudara kalian, maka kafanilah dengan sebaik-baik menggunakan kapan. Maksudnya sebaik-baik kain yang ketika kita anggap kain tersebut baik. Wa tahsinul kafan wajib indal Hanabilah. Bahkan mazhab Hanabilah, mazhab yang ada di daerah Saudi itu, Pak Bu, ketika mengkafani dia memilih kain yang terbaik ya untuk digunakan sebagai kain kafan bagi yang meninggal dunia. Wa aqallul kafan sabu wahid yastaru jami'ul badan. Seperti yang kami jelaskan tadi, minimal ulama seluruhnya sepakat minimal satu potong kain yang ukurannya, bentuknya lebih tinggi daripada badan dan lebih luas untuk ukurannya
itu tidak nentu syariat, tidak nentukan karena ada tubuh kita yang kecil, ada tubuh yang besar, maka itu fleksibel di dalam ukurannya. Kemudian ya, kafan ad-darurah lirrajul wal mar'ah miqdaru ma yujadu halud darurah awil ajaz. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ketika mengkafani itu maka hendaklah memperhatikan ya selain daripada jenis kainnya, memperhatikan juga ukuran di dalam mengkafani tersebut. Ya, intinya yang kami sebutkan di awal tadi, jangan sampai kecil sehingga tidak bisa untuk dikafani. Wa kafanul kifayah wa adna ma yalbisu halil hayat ka kiswatihi ba'dal wafat wa huwa saubanil rajul. Ya, setidaknya ya untuk perempuan laki-laki tadi 3, kalau seandainya perempuan tadi 5. Nah, sekarang kami sebutkan Pak Bu jenis ataupun ukuran yang ulama jelaskan tentang 3 dan 5 di dalam persiapan ataupun di dalam mengkafani mayat tersebut. Yang pertama adalah izar. Izar itu sarung. Ya, yang kami sebutkan tadi. Sarung itu terserah untuk laki-laki itu apakah mulai dari daerah bagian leher ataupun mulai dari daerah pusar untuk disarung. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian rida. Rida itu bagian atasnya atau bagian yang menutupi mulai dari leher sampai daerah pusar tadi itu. Kemudian untuk wanita itu diberikan khusus khimar ataupun jilbab ya. Kemudian ada mazhab tertentu yang mengkategorikan untuk wanita selain baju yang kami sebutkan tadi itu bagian leher sampai bagian ini ada bagian khusus yang harus dibuatkan ataupun dipotongkan di daerah dadonya, Pak. Ya, itu juga merupakan bagian yang disunahkan di dalam pelaksanaan. Nah, sekarang bapak-bapak ibu-ibu cara mengkafani. Nah, mana? Lah siap galau, tadi kain lah sudah ada, kemudian jenisnya sudah kita siapkan, kemudian mayat sudah dimandikan, maka sekarang kita bersiap untuk menyusun kain ataupun bagaimana cara mengkafani mayat tersebut. Ayabsitul lirrajul lifaful awwalan. Yang pertama laki-laki, yang pertama siapkan kain yang paling luar. Jadi yang pertama sekali di lantai itu adalah kain yang terakhir kali ataupun kain yang bagian luar yang sebagai penutup terakhir ya sebelum diikat tersebut. Summa yabsitu 'alaihal izar. Kemudian bentangkan izar tadi. Apa itu izar? Terserah mulai dari pusar sampai ke bawah atau mulai dari leher sampai ke bawah. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang kami jelaskan di awal tadi itu aman dan repot, tiga-tigonya itu bentuknya sama ukurannya. Jadi 3 lapis. Tapi lapisan pertama itulah mungkin yang menutup untuk bagian bawah, lapisan kedua itu untuk menutup bagian atas, walaupun sama ukurannya, bahasanya dan terakhir itu untuk menutup keseluruhan. Tapi di dalam mazhab yang lain, mazhab Hanafi, kalau seandainya sama ukurannya, ya ngapa tidak langsung bungkus maka harus dibuat yang namanya bagian tertentu. Ya, jadi yang pertama tadi itu yang lebar, yang kedua bagian izar ataupun bagian sarungnya, ya untuk laki-laki. Summa yaqmisu, kemudian yang terakhir adalah bagian komis ataupun bagian badannya. Sini sampai ke daerah pusar tadi. Jadi yang lebar nian, kemudian bagian bawah, kemudian bagian atas. Baru ditaruh mayat di pucuknya. Itu untuk penyusunan awal ketika kita pengen mengkafani. Wa yabda bil janibil aisar fayalqi alaihi. Sekarang nutupnya pertama sekali apa? Kita tutupkan di mayatnya, tutup bagian kirinya dulu. Nah, sudah kiri lah sudah lah tutup galau lah rapat, lebih lebar lebih bagus supaya pacak dimasukkan ke sisi-sisinya. Kemudian baru ditutup fayalqi alaihi summa bil aiman liyakuna alal aisar.
Kama fi halatil hayat summal lifab, bagian kiri baru kanan. Kemudian bagian bawah kiri baru kanan, kemudian tutup seluruhnya. Di dalam syariat tidak diajarkan, tidak ada secara detail seperti yang mungkin Bapak Ibu jingok ketika pengurusan jenazah di Indonesia yang digulung. Kalau kita kan Pak digulung-gulung cene. Ya, tidak ada diajarkan. Tetapi itu kebudayaan kita. Boleh tak? Boleh. Dengan tujuan yang sama apa? Supaya lekat ataupun supaya rapat dan tidak terbuka mayat tersebut apa-apa. Ya, kalau nak dibungkus cak biasa cak kita bungkus budak kecil pakai popok itu kiri kemudian kanan, itu sudah masuk dalam kategori mengkafani. Wa ammal mar'ah fatabsitulaha al-lifafatu wal izar. Sama, yang pertama adalah bagian ataupun bagian yang paling luar, yang paling lebar, kemudian izar. Kalau izar wanita ini disarankan bukan cuma dari pusar, kalau baca dari di bawah leher, dari dado sampai ke bawah. Summa tudau alal izar wa talbisu wal qamis. Sudah izar, sudah kain sarungnya, kemudian taruh komis. Apa itu komis? Bagian daerah bajunya. Kemudian yang terakhir adalah bagian kerudung. Jadi bahasa kita tuh ketika lagi membungkus, kerudung sudah dikerudungi, bagian baju dibungkus, kemudian bagian bawah yang dibungkus, kemudian dibungkus secara bagian dado dulu, ya. Ya, kemudian setelah bagian baju, bagian dado, kemudian bagian sarung, kemudian kain yang lebar terakhir sekali. Ada yang mengatakan cukup 3 ikot tadi. Yang pertama adalah kerudung, kemudian bagian baju ditutup, kemudian sarung, kemudian kain yang lebar pertama, kemudian kain yang lebar kedua. Caranya sama, Pak Bu, seperti mengkafani lelaki tadi itu. Kiri dulu baru dimasukkan ke kanan. Ya. Mak mana hukumnya? Seperti yang kami sebutkan tadi, mak mana hukumnya kalau seandainya dibuatkan pakaian, tidak apa-apa. Cuman sebagian mazhab mengatakan makruh. Jadi cukup siapkan kain, Pak. Kalau Bapak Ibu jingok di YouTube, Pak Bu, ya, bagaimana wong Arab itu mengkapan itu, ya cak kita mandi ke bayi, sudah langsung dikasih kain yang biasanya ketika bayi sudah mandi itu. Nah, ditutup sudah selesai. Nah, cak itu. Wa yaj'alu syi'ruha safirataini ala sadriha fawqal qamis. Tapi Pak Bu, tadi ketika sebelum memakai kerudung, bagian rambutnya kalau panjang, kalau pacak diikat dan ditaruhkan di daerah dadonya tadi. Jadi ditutup. Jadi cak ibu ketika make kerudung itulah. Cuman kalau ibu kan make kerudung galak disanggul. Ketika ninggal, ketika wafat wanita, jenazah wanita, maka rambutnya itu jangan disanggul. Rambutnya itu ditaruhkan ke bagian dadanya. Kemudian baru ditutup dengan jilbabnya tadi itu. Kalau rambutnya panjang. Summa yaj'al khumar fawqa syi'r tahta lifab yatawi izar al-lifab summa tartibu. Kemudian yang terakhir, baik laki-laki dan perempuan diikat menggunakan kain yang potongan kecil, fawqal akfan wa fawqal qadamain. Mak mano sebenarnya untuk kapan bagian cuman 3 bagian, Satu di bagian pucuk, yang kemudian kedua bagian tengah, kemudian 3 bagian kaki. Kalau seandainya sulit ataupun seandainya memungkinkan untuk lepas, maka seperti tempat sujud bagian kepala, kemudian bagian tangan, kemudian bagian lutut dan juga bagian kaki tadi itu. Dan disunahkan sebagian mazhab, tapi tidak seluruhnya, disunahkan agar ikatan ini ketika sudah dikubur dilepaskan. Tapi jingok keadaan, Pak Bu. Jingok keadaan. Maksudnya jingok keadaan, ada wong tu yang bentuknya akan memainkan hal-hal yang syirik dari kain tersebut. Ya, ada yang berbicara tentang mitos dan sebagainya. Dan ini buka dan dibuka tidak ada hubungannya bongkar ataupun tidak dibongkar mayat tersebut. Karena ngapa? Memberikan ikatan itu dari sunnah. Begitu juga melepaskannya sunnah. Karena pernah ya kami baca, bukan kami tidak pernah menjingok dan mengalami, pernah baca
Ada kuburan yang bentuknya dibongkar dikarenakan lupa untuk melepas ikatannya. Membongkar kuburan, kita masuk dalam pembahasan pengkuburan, haram hukumnya Pak Bu. Bahkan kita memindahkan kuburan, itu haram kalau tidak ada uzur ataupun tidak ada alasan tertentu. Nah, maka itulah cara mudah di dalam mengkafani. Cuman Bapak-bapak Ibu-ibu ada hal-hal yang mungkin mesti kita perhatiani. Yahrimu takfinur rajul bil harir wal muzaffar iza wajada ghairihima. Kemudian ada minyak wangi tertentu yang tidak boleh diberikan ataupun dioleskan ketika di pucuk mayit tersebut ataupun di pucuk mayat yang sudah dikafani, seperti minyak wangi za'faron, itu tidak boleh Pak Bu. Minyak wangi yang lain boleh ulama. Wa yajuzu ma'al qarahati takfinul mar'a bihima. Wa afdalur rajul salasatul faid amalan bi hadis Aisyah mutaqaddim. Disunahkan 3, boleh tak lebih, tak apa-apa. Karena lebih juga tak apa-apa, tapi yang disunahkan adalah 3 yang sempurna. 5 boleh tak, silakan, ya. Wal afdalul mar'a wal khunsa khamsul li'ab. Nah, mar'a juga berlaku kepada khunsa. Khunsa ini Bapak-bapak Ibu-ibu ketika dia tak jelas kelaminnya, bukan banci, Pak Bu ya. Banci itu dalam syariat terbagi 2. Ada banci mal'un, ada banci yang tidak jelas kelaminnya, dikarenakan genetiknya. Kalau banci mal'un, maka tidak boleh dikafani kecuali lahir pertama sekali dia ketika pertama kali dunia ini lahir. Kalau dia lanang, kafani lanang. Dia berwasiat Ustadz untuk dikafani seperti wanita, tidak boleh. Wasiatnya ditolak. Maka kafani seperti laki. Berbeda dengan khunsa. Apa tuh khunsa? Tidak tahu kelaminnya ini. Ada 2, lanang dan perempuan. Maka dia masuk dalam kategori khunsa. Nah, untuk menentukan khunsa ini ulama berbeda pendapat. Ya, seperti yang kami bahas kemarin tuh kan, ada yang untuk dari segi kedokteran untuk ngeceknya itu dengan DNA. Ya, kromosomnya apa, Y ataupun X. Ya, laki-laki ataupun perempuan. Tapi secara syariat Islam, yang pertama sekali dia balik. Kalau dia pertama sekali bentuknya keluar jakun, lanang. Kalau seandainya dia pertama sekali haid, maka dia adalah seorang perempuan. Kemudian, apa yang disunahkan ketika mengkafani? Yang pertama, bayadul kafan minal khitan. Hendaklah menggunakan kain katun yang berwarna putih. Ya, katun itu lebih disunahkan. Yang kedua, tajmirul kafan, ay tabkhirihi bil aud wa nahwihi. Aslinya Pak Bu, sebelum di kapan tersebut sebelum diinikan, kalau nak melok sunnah nian, kain kapan tu diasapi dulu pakai bukhur atau menggunakan gaharu. Aman tu ke zaman dulu, aman sekarang apa? Dikasih minyak wangi ataupun spray dan sebagainya supaya harum. Nah, kemudian ziyadatu al-kafan wahid, ya, dibolehkan untuk menambahkan 1 menjadi 3. Kemudian seorang wanita menjadi 5, nak ditambahkan lagi juga tidak apa-apa. Kaunul kafan witron, dengan syarat sunnah tersebut adalah witir. 3, 5, 7, tapi amalah 9 lah banyak ego, mubazir Pak Bu. Tahsinul kafan min ghairi mughalah, memang harus disunahkan untuk dicari yang bagus, tetapi jangan sampai berlebihan. Disunahkan juga ayah besito ahsanul akfan wa ausa'uha, kalau pacak menggunakan kain yang ringan dan juga yang lebar. Ya, jangan sampai ukurannya itu pas senian. Dan al-muradu bi ihsanil kafan, maksud dari memperbagus ataupun ihsan terhadap kafan, putih, bersih, ukurannya besar, lebar, li'irtifaihi idza takrahul mubaghalatu fihi li'an. Dan itu bentuknya kalau kita yang manusia ini hidup itu nyaman di dalam pelaksanaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan tentang mengkafani menurut syariat Islam dan yang diajarkan oleh ulama. Ustaz, mana berarti yang kami galak jingo wong pengurusan jenazah tuh banyak nian ritualnya tuh itu tambahan Pak Bu. Ada yang itu budaya, ada yang itu meloi syariat agama lain. Ada itu yang bentuknya bagian dari bukan yang diajarkan di dalam syariat. Termasuk tadi yang kami sebutkan, menggulung-gulung itu tidak kati di dalam syariat. Jadi tidak mesti. Ya, termasuk ada yang katanya
Memang ada disunnahkan bagian pucuk itu harus lebih panjang daripada bagian bawah. Itu sunnah. Sebagian ulama. Tetapi tidak dijadikan sebagai patokan. Itu menjadi sebuah wajib. Intinya, pacak diikat, itu sudah masuk dalam kategori mengkafani jenazah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa semoga Allah berikan manfaat dari ilmu yang kita berikan pada hari ini. Allah berikan kebaikan bagi dunia kita dan Allah Subhanahu wa taala berikan bagi akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan menapaskan napas alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.